Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Hatur nuhun. Kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan dan para tamu undangan di forum PKBM ini. Pertama-tama mungkin yang terhormat Kepala BK PKBM Insan Motecar Bapak Abdul Hamid SPDMM. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Bapak Dasman Daiman. Yang terhormat pembina yayasan kita di Bapak Dr. Karti Bayu MSI. Yang terhormat Ibu Ketua Forum Komunikasi Kabupaten Sumedang Ibu Nyai Sumiati SPD. Dan yang saya hormati ada Bapak Kapit PAUD dan Dikmas Pak Ahmad Radea. Dan yang kami hormati penilik se-Kabupaten Sumatera dan juga pengawas TK Kecamatan Jatinunggal yang hadir di tengah-tengah kita. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan dan para pengurus yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat pada hari Sabtu 10 Mei 2025 bertempat di gedung PKBM Insan Motecar dalam acara mengoptimalkan peran pengelola PKBM dalam mengembangkan potensi lokal kemandirian lembaga. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Gifar dan saya Cucu Arlina selaku pembawa acara di acara hari ini. Izinkan kami untuk membacakan rangkaian acara pada hari ini, yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKBM, sambutan dari Kepala Sekolah PKBM Insan Motecar. Kedua, selanjutnya ada sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Kabupaten Sumedang. Sambutan sekaligus pembukaan acara kunjungan dari Bapak Kabid. Juga nanti ada pemaparan dari narasumber dan nanti bakal ajar tanya jawab. Selanjutnya ada pengenalan lingkungan. Kemudian nanti ada praktek dan ada penutupan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran sebuah acara mendapat ridha Allah dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan merupakan wujud cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars PKBM. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Lina. Ibu Lina, boleh.
dilanjutkan oleh Mars PKBM. Kegiatan belajar masyarakat, tempat kita belajar dan berkarya, mewujudkan peduli sesama, dibangun dari, oleh, dan untuk masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memberantas kemiskinan, jadikan manusia mandiri, cerdas, tampil, kreatif, dan berbudi pekerti luhur. Dengan karyamu, ukir prestasimu, membangun masyarakatmu, membangun bangsamu, tunjukkan baktimu, juga pedulimu. PKBM majulah selamanya. Tingkatkan karyamu, ukir prestasimu, membangun masyarakatmu, membangun bangsamu, tunjukkan baktimu, juga pedulimu. PKBM majulah selamanya. Saat kegiatan belajar masyarakat, tempat kita belajar dan berkarya, mewujudkan peduli sesama, dibangun dari, oleh, dan untuk masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memberantas kemiskinan, jadikan manusia mandiri, cerdas, tampil, kreatif, dan berbudi pekerti luhur. Dengan karyamu, ukir prestasimu, membangun masyarakatmu, membangun bangsamu, tunjukkan baktimu, juga pedulimu. PKBM majulah selamanya. Tingkatkan karyamu, ukir prestasimu, membangun masyarakatmu, membangun bangsamu, tunjukkan baktimu, juga pedulimu. PKBM majulah selamanya. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke pembukaan dan sambutan-sambutan, ada sedikit cuplikan dari kami untuk memperkenalkan bahwa kita itu PKBM Insan Merdeka itu ada apa aja, kenapa harus ke PKBM Insan Merdeka. Mungkin sekilas ada video yang bisa ditampilkan dan bisa dilihat bersama-sama seperti itu. Izin Pak Guru.
cahaya, dan ventilasi. Bibit. Setelah berumur 7 hari di nursery 1, maka bibit sudah berdaun sempurna 2 buah lebih dengan tinggi 3-5 cm dan memiliki akar yang tumbuh dengan baik. Pastikan bibit cukup kuat untuk dipindahkan dan tidak mudah rusak saat dipindahkan ke netpot. Ambil bibit dengan hati-hati dari media semai. Pastikan akar tidak rusak beserta media rokulnya. Tempatkan atau masukkan bibit dalam netpot. Pastikan akar tanaman terendam larutan nutrisi yang cukup, namun tidak terlalu dalam hingga batang tanaman basah. Tempatkan netpot ke dalam sistem hidroponik atau paralon nursery 2. Susun netpot pada paralon dengan jarak yang cukup untuk memberikan ruang tumbuh yang cukup bagi setiap tanaman. Pastikan tanaman mendapatkan sinar yang cukup dan sirkulasi udara yang baik setelah dipindahkan ke paralon dengan jarak lubang paralon sekitar 10 cm. Pastikan bibit yang telah dipindahkan ke netpot mendapatkan larutan nutrisi dengan konsentrasi yang sesuai. Cek secara rutin larutan nutrisi dan pastikan pH dan EC berada pada level yang tepat untuk tanaman. Umur inkubasi sampai bisa dipindahkan 12 hari setelah dipindah ke nursery 2 atau N2. Selama inkubasi di nursery atau N2 dengan masa waktu 10 hari. Diamati persentase tanaman yang hidup, kecepatan tumbuh, dan kenormalan performa bibit. Jika persentase tanaman yang hidup kurang dari 80% atau kecepatan tumbuh rendah, atau bentuk tidak normal, harus segera menyemai lagi di luar jumlah semai regular untuk menambal kekurangan volume benih. Tanaman yang abnormal harus segera dikeluarkan dari nursery 2 atau N2. Monitor hama dan penyakit secara berkala. Jika ada serangan hama dan patogen, harus segera dilokalisir dan dieradikasi. Tidak boleh menggunakan pestisida sintetik apapun jenisnya. Setelah tanaman tumbuh dengan baik pada nursery 2,
maka selanjutnya tanaman dipindahkan ke instalasi untuk pembesaran dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut. 1. Peralatan yang dibutuhkan. Netpot dan tanaman yang telah tumbuh. Paralon atau pipa PVC dengan ukuran yang sesuai. Larutan nutrisi hidroponik atau larutan yang mengandung unsur hara yang sesuai untuk jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Pompa air untuk mengalirkan larutan nutrisi ke tanaman. Penyiram atau sprayer untuk menyirami bibit sebelum dipindahkan ke netpot. Alat ukur pH dan EC untuk memantau kualitas larutan nutrisi. Kain bersih untuk membersihkan alat dan media. Penyusunan sistem instalasi. Tentukan posisi paralon secara horizontal sesuai dengan desain sistem hidroponik yang diinginkan. Tempatkan pompa air di posisi yang tepat untuk memastikan aliran larutan nutrisi yang merata. Pastikan sistem saluran air dan nutrisi bekerja dengan baik, tidak ada sumbatan atau kebocoran. Penyusunan tanaman. Tentukan jarak antara netpot di dalam paralon. Jarak yang umum adalah 15–20 cm, tergantung pada jenis tanaman yang ditanam. Pastikan tanaman tidak terlalu rapat agar mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Pilih posisi paralon yang mendapatkan sinar matahari langsung. Penanaman pada paralon pembesaran. Pilih bibit sayuran hidroponik yang sehat dan bebas dari penyakit. Bibit siap tanam yang telah tumbuh di media semai rock wool. Tempatkan netpot yang sudah terisi bibit di dalam paralon dengan hati-hati. Pastikan setiap netpot terpasang dengan kuat dan tidak mudah jatuh. Pastikan tanaman mendapatkan akses yang cukup untuk menerima cahaya dan ventilasi udara yang baik. Pemeliharaan tanaman hidroponik. Setelah tanaman di paralon pembesaran, selanjutnya diperlukan pemeliharaan, pengaturan larutan nutrisi, konsentrasi nutrisi. Campurkan larutan nutrisi sesuai dengan rekomendasi untuk tanaman yang ditanam. pH larutan. Cek pH larutan nutrisi secara berkala. pH ideal untuk sebagian besar tanaman hidroponik berkisar antara 5,5 hingga 6,5. Frekuensi pemberian nutrisi. Ganti larutan nutrisi setiap 7–14 hari atau sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pastikan sistem hidroponik selalu terisi dengan larutan nutrisi yang cukup. Pemantauan pompa air. Pastikan pompa air berfungsi dengan baik dan mengalirkan larutan nutrisi ke tanaman dengan lancar. Periksa secara rutin apakah ada kerusakan atau kebocoran pada sistem saluran. Perawatan saluran air. Secara berkala, bersihkan saluran air dari endapan atau sumbatan yang dapat menghambat aliran air dan nutrisi ke tanaman. Pengecekan ketinggian nutrisi. Pastikan tinggi air larutan nutrisi selalu cukup untuk merendam akar tanaman, namun tidak terlalu tinggi hingga menutupi batang tanaman. Cahaya matahari. Tempatkan sistem hidroponik di tempat yang mendapatkan paparan cahaya matahari langsung selama 6–8 jam per hari. Panjang waktu cahaya. Gunakan timer untuk mengatur waktu cahaya. Biasanya, tanaman hidroponik membutuhkan 12–16 jam cahaya setiap hari untuk pertumbuhan optimal. Suhu. Jaga suhu ruangan atau area tanam pada kisaran 18 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius tergantung pada jenis tanaman yang ditanam. Gunakan kipas atau alat pemanas jika suhu terlalu tinggi atau rendah. Kelembapan. Jaga kelembapan udara pada kisaran 50% sampai 70% agar tanaman tetap segar dan tidak mengalami stres. Pemangkasan. Lakukan pemangkasan rutin pada daun atau cabang tanaman yang sudah tua atau mati. Hal ini membantu mengurangi risiko penyakit dan merangsang pertumbuhan tunas baru. Pemeriksaan hama dan penyakit. Secara rutin, periksa tanaman untuk mengetahui adanya hama atau tanda-tanda penyakit. Jika ditemukan hama, gunakan insektisida organik atau cara alami seperti pemangkas daun yang terinfeksi. Periksa tanaman secara rutin untuk memastikan tidak ada masalah pada akar, daun, atau batang. Catat pertumbuhan tanaman, kondisi nutrisi, serta parameter lingkungan, suhu, kelembapan, pH, dan lain-lain.
Pastikan tidak ada tanaman yang mengalami kerusakan atau terinfeksi penyakit yang bisa menular ke tanaman lainnya. Ukur konsentrasi nutrisi, EC, dan pH larutan secara berkala setiap 2-3 hari untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang tepat. Setelah tanaman dilakukan pemeliharaan dan telah tumbuh baik dan siap untuk dipanen, maka langkah selanjutnya melakukan panen dan pasca panen. Alat-alat yang dibutuhkan untuk memanen diantaranya sebagai berikut: sarung tangan dan masker, pisau pemotong atau gunting, ember atau wadah bersih, timbangan digital, plastik pengemasan, kontainer, air bersih, sabun pencuci dan disinfektan, kain bersih atau kanebo. Pilih tanaman yang sudah mencapai ukuran dan kondisi matang, sesuai dengan jenisnya atau daun hijau yang subur, tidak ada tanda-tanda penyakit atau kerusakan fisik. Periksa tingkat kematangan dan pastikan tanaman bebas dari hama atau penyakit. Ambillah tanaman yang telah terpilih dengan net potnya, hindari kerusakan fisik pada tanaman yang akan dipanen. Setelah dipanen, tempatkan tanaman dalam wadah bersih. Maka lakukan pemotongan dengan gunting. Setelah dicuci, biarkan akar tanaman sedikit kering dengan cara diletakkan di tempat yang bersih dan kering, atau gunakan kain bersih untuk mengeringkan akar. Tanaman yang sudah dicuci dan dikeringkan, lakukan penimbangan dengan berat timbangan disesuaikan dengan permintaan. Untuk tosama dan borma 250 gram. Untuk ketoko ini sayur segar 200 gram. Untuk keakuratan timbangan dan kecepatan dalam penimbangan, gunakan timbangan digital. Tanaman yang telah ditimbang dan telah dikelompokkan masukkan ke dalam kemasan yang telah disiapkan. Pastikan kemasan cukup kuat untuk menahan tanaman tanpa merusak akar atau daun. Jika tanaman masih memiliki akar yang panjang, pastikan akar tetap terjaga dengan baik dan tidak terjepit atau rusak. Berikan label yang jelas pada setiap kemasan yang mencantumkan informasi penting seperti jenis tanaman, tanggal panen, dan petunjuk penyimpanan. Informasi tambahan seperti cara penanganan atau instruksi khusus seperti jaga agar tetap dingin atau gunakan dalam 3-4 hari. Tanaman yang telah dikemas, masukkan ke dalam kontainer disusun rapi dan berdiri. Simpan tanaman yang disusun dalam kontainer dalam ruang penyimpanan dengan suhu antara 5 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Pastikan kelembapan ruang penyimpanan berada di kisaran 90% sampai 95% agar daun tidak cepat layu dan tetap segar. Periksa kualitas tanaman secara berkala dan pastikan tidak ada yang rusak atau terkontaminasi. Jangan simpan tanaman terlalu lama untuk mencegah penurunan kualitas. Pastikan kontainer dan kemasan pengiriman cukup kuat dan dapat melindungi tanaman dari kerusakan selama perjalanan. Tanaman yang ada di kontainer dimasukkan dan disusun rapih di beca motor. Pastikan cator yang digunakan untuk pengiriman bersih dan bebas dari bahan yang dapat mencemari tanaman. Catat setiap pengiriman, termasuk jumlah tanaman, tujuan distribusi, dan kondisi tanaman sebelum pengiriman. Hasil produksi sayuran hidroponik, kangkung, pakcoy, dan selada yang dihasilkan dipasarkan ke Cafe 86 di Kecamatan Wado, Sumedang, ke Borma Toserba, dan ke Toko Tosama Bandung dengan waktu kirim 1 minggu sekali dengan sistem penjualan jual lepas.
yang sudah jauh-jauh bisa menghadiri acara kita kali ini, juga dengan Ibu ya, termasuk juga kepada para penilik saya ucapkan terima kasih, dan ucapan terima kasih ini kepada para penilik yang saat ini kemarin sudah menerima surat penugasan baru. Kita ada kedatangan penilik-penilik baru juga, ada 2 orang kalau tidak salah ya, Pak Ade Sugiana dan Pak Elang. Mungkin ada hadir tidak ya? Tidak ada ya? Oh ada ya, ada Pak Elang dan Pak Ade Sugiana. Kita kedatangan penilik yang mungkin nanti akan terus berkoordinasi dengan kita ya terkait dengan kemajuan lembaga. Termasuk juga ada penilik yang pindah lagi ke PAUD ya, Yanda Dadal, tadinya pembina penilik saya, tapi dikembalikan lagi ke Kober di Kecamatan Surian. Jadi saya atas nama forum kepada yang keluar dari keluarga besar PKBM, saya ucapkan selamat, semoga di tempat barunya diberikan kelancaran, keberkahan ya Pak ya, senantiasa diberikan kesehatan. Dan kepada penilik baru, selamat bergabung dengan kami, dan kami amat sangat menantikan ide-ide kreatif dari para penilik, menantikan bimbingan arahan terkait dengan kemajuan lembaga-lembaga di Kabupaten Sumedang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan semua bisa hadir sampai dengan nanti penutupan. Jangan ada yang ngerawas gitu ya, karena biasanya memang budaya bukan budaya ya, cenderung lebih seperti itu ya kalau di PKBM. Mudah-mudahan karena pentingnya acara ini dan besarnya kemanfaatan bagi pengembangan lembaga, saya harapkan semuanya bisa menyelesaikan sampai akhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nyai Sumiati SPD atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu sambutan dan sekaligus membuka acara kunjungan ini kepada yang terhormat Bapak Ahmad Kabir Bapak Ahmad Aradea SPDM MPD selaku Kepala Bidang PAUD Dikmas Kabupaten Sumedang, kami silakan. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua PKBM Insan Motekan, Dewan Pembina Pak Dr. Kartik, kemudian Pak Camat Sumedang Utara ya, ini Pak Nur Hayat ya, kemudian para penilik Dewan Penasehat nih Pak Edi Martin ya, kemudian penilik pengawas yang saya hormati, para pimpinan lembaga yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah atas berkat Allah yang Maha Kuasa pada hari ini kita bisa berkumpul seluruh PKBM yang ada di Kabupaten Sumedang, bisa hadir di PKBM Insan Motekan gitu. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa informasi yang perlu kita cermati bersama, dan ini sebagai satu peluang untuk ditangkap oleh para penyelenggara PKBM. Pertama, bahwa pada tanggal 28-29 Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang melalui anggaran APBD itu akan menyelenggarakan pembinaan terhadap akselerasi tata kelola PKBM yang ada di Kabupaten Sumedang, terutama tata kelola keuangan. Ini di Hotel Kencana, ini sebagai informasi awal saja sebelum nanti surat disampaikan. Mudah-mudahan yang hadir ini adalah mereka para pimpinan lembaga gitu ya. Ini menyangkut nanti bagaimana aspek pengelolaan PKBM ini tidak dipandang sebagai sekolah asal-asalan gitu, ya. Makanya nanti akan dihadirkan juga para pimpinan lembaga, terutama dalam menyikapi perkembangan sekarang ini tata kelola keuangan begitu. Jadi
bendahara teh ulah asal jontrok begitu. Ini akan berbahaya ke depannya, terutama image masyarakat yang sekarang sudah mulai tumbuh, apalagi Insan Motekar ini sering koordinasi dengan Pak Bupati dan Pak Bupati melalui Bu Sekda ke saya, jangan sampai ada lagi para penyelenggara PKBM yang pada akhirnya itu membuat satu trik-trik yang merugikan PKBM yang ada di Kabupaten Sumedang. Ini jadi sehingga kehadiran pada hari ini minimal bisa mencontoh bagaimana sebenarnya kelebihan dan kekurangan PKBM yang ibu-ibu miliki ini dibandingkan dengan PKBM yang sekarang dilihat. Kalau sama tidak mungkin, kan ini luasnya juga ratusan tumbak, kurang masa berboga ya cangkewok begitu kan. Ini tidak harus sama, tetapi yang perlu kita sepakati ini bagaimana tata kelola yang optimal dilakukan oleh PKBM yang ada. Ini saya kira yang ibu-ibu di. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan surat himbauan bagi para penyelenggara pendidikan di waktu dibahas timimiti PAUD nepikeun ka PKBM beneran SD SMP anu mariyogikeun bantuan dana untuk bangunan, untuk pengelolaan sarana lainnya, itu silahkan melalui SIPT sampai tanggal 20 ya, sampai tanggal 23 ya gitu. Jadi silahkan ya, jangan sampai tanah naboga bangunan urang cicing wae sementara peluangnya sudah ada. Kan urang teh baru nunjukkeun tanah batur ya. Ini saya kira silahkan. Pertanyaannya, apakah yang gede seperti punya pakar tim ini boleh? Boleh ya gitu, mampang-mampang sekarang ini. Jadi memberikan keleluasan sebelum ditutup tanggal 23. Teknis namun secara normatif dilalui oleh SIPT tak apa Nurhaya jagona biasa. Tapi di sisi lain secara politis juga mau naya hubungan modern wawuh jeung anggota dewan di provinsi silahkan ya, silahkan. Yang penting mau orang mau menang wacarana ya. Ini saya kira peluang seperti itu, termasuk juga dari Kementerian Pendidikan melalui Menteri Pendidikan Pak Muti itu memberikan keleluasaan juga, tidak ada diskriminasi pendidikan formal dan non formal, semua didorong sesuai dengan, apalagi sekarang ini sudah akan meluncurkan berkaitan dengan dashboard dan itu ratusan bahkan ribuan ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, informasi yang perlu diinikan di dalam grup PKBM harus selamanya memunculkan ide-ide baru atau informasi-informasi baru berkaitan dengan peluang yang akan kita tangkap selama kita mengelola pendidikan ini dengan baik gitu. Dan yang selanjutnya tadi kehadiran Erlangga, saya kira alhamdulillah begitu ya. Tadi Erlangga sudah menyampaikan, mudah-mudahan Ibu yang berkaitan dengan pengadaan sarana buku sebagai dasar untuk percepatan literasi ya di Kabupaten Sumedang dan diharuskan untuk pengadaan buku ya, saya kira ada jejaring yang kuat, hubungan emosional yang bagus dengan Erlangga. Yang tidak boleh teh dari pengadaan buku ya dibelikan tertetan itu bakal jadi dampak. Jadi kita ini harus berpikir jangan hari ini, tapi bisa satu saat ada sesuatu yang tidak berkenan di lembaga kita. Ini saya kira Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang menyangkut tentang dunia pendidikan di non formal, termasuk juga tadi luar biasa yang disampaikan oleh Pak Ketua PKBM Insan Motekar. Kita boleh berkolaborasi dengan Disnaker, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial,
dinas pendidikan apalagi, atau dinas-dinas yang lain yang memang ada link untuk kita bisa akses. Karena kemampuan mereka juga perlu ada dorongan dari kita. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya, makanya ini juga kepada para penilik Penmas ya, pendidikan masyarakat, pendidikan non formal, bahwa yang berkaitan dengan PKBM mereka memiliki tanggung jawab moral. Apakah lembaga ini juga kondisinya seperti apa ini harus ada laporan secara tertulis ini ya. Jadi ke dinas pendidikan jangan hanya informasi yang sifatnya lisan, dan pihak dinas pendidikan ini akan menilai perkembangan tahun ke tahun gitu. Apakah ini layak untuk dikembangkan, layak untuk dibina, atau untuk sementara kondisinya ini kurang begitu eksis dan perlu ditinjau kembali gitu. Itu ya sekira. Jadi hari ini datangnya ke Insan Motekar dan yang jauh-jauh dari Jatinangor, dari ujung sana, dari sana, ini sebagai satu pembelajaran bahwa ternyata kemandirian yang akan kita capai memang pendidikan non formal harus betul-betul berbeda dengan pendidikan formal dari sisi lulusan. Salah satu sekarang didengungkan oleh Pak KDM ya, pendidikan karakter di beberapa kodim. Insan desa dengan dana BOSP yang dimiliki sudah pernah mengirim ke sana, alhamdulillah. Oleh sebab itu mungkin biar ke permukaan itu muncul bahwa kita itu ada, apalagi harus ada agenda yang berskala gitu. Tiap tahun itu setiap PKBM yang memiliki keterampilan dan ada produknya sok digelar ke atau di IPP, biar kita ini bisa dilihat bahwa PKBM itu memang luar biasa. Kita nanti bisa berkolaborasi dengan dinas UMKM dan sebagainya, bahwa kita itu memang anak-anak yang tidak terakomodir oleh pendidikan formal ternyata lebih mandiri dibandingkan dengan yang lain. Boleh saya kan? Jadi itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih terutama ke Dewan Pembina Pak Kartip ya, yang sudah welcome menerima kehadiran kami semua di sini, sehingga mudah-mudahan pada hari ini bisa menorehkan pengalaman yang baru, karena memang PKBM ini berbeda dengan yang lain. Mendirikannya tidak tergesa-gesa, kegiatannya berjalan sudah lama, dan di atasnya itu para guru besar ITB. Pada waktu saya kesini itu, di sini tuh banyak doktor, ya ini sampai kepada psikolognya juga ada di sini itu. Ya mudah-mudahan ibu-ibu yang ada yang hadir di sini minimal kurang dah saya nurutan Pak Kartip mah, karena memang dia mah akademisi, atau minimal pada tenaga pengajar di kita ini ente jeruk makan jeruk, ongkoh pakai C ngajarna SMA, bari kualifikasinya juga yang beneran teuing ahli di bidang naon diragukan. Yang jelas mutu pendidikan itu diukur dengan pendidikan di mana gurunya itu memiliki sertifikat atau ijazah minimal S1. Nah gitu kementerian teh ngecek nete pendidikannya apa, pendidikannya dulu ya, PTK nete gitu ya. Oleh sebab itu jangan sampai satu lembaga yang muridnya banyak, guru nanti malah saeutik jeung kualifikasinya juga tidak jelas. Oleh sebab itu mohon dengan yang hadir di sini para penilik juga mulai mengklarifikasi, dan peniliknya minimal gitu, minimalnya anu geus S1, S2, S3 silahkan.
karena makin kesini itu makin perkembangan pendidikan itu makin terus ya, apalagi sekarang dengan learningnya itu pendidikan yang berbasis pendidikan yang mendalam itu sangat esensial sekali dari sisi filosofis. Tak orang ulah teu apa kumuari direktur PKBM mah harus lebih punya daya nalar yang tinggi, karena kita berhadapan dengan kondisi saat ini yang namanya pengetahuan, ilmu terus berubah. Ya, ini saya kira makanya kehadiran Bapak Ibu ke sini tidak salah. Seolah-olah nanti diberikan kuliah lagi oleh Pak Dr. Kartip berkaitan dengan ilmu ke depan seperti apa, apalagi di PKBN namanya makan dengan suplemen, kopalmen, substitusi. Itu pendidikan pelengkap, benar-benar pendidikan yang berkelanjutan, pendidikan seumur hidup. Itu tentunya ditopang oleh kita-kita yang memang melek kepada ilmu dan pengetahuan. Ini saya kira yang perlu kita ingat, termasuk juga tidak pandai meluluskan, Bu. Tapi bagaimana arah PKBM yang kita bangun ini lulusannya itu menjadi satu lulusan harapan pemerintah. Ya. Salah satunya berenang mengentasan kemiskinan. Kebenaran beneran Pak Nur Hayat di STPDN abdi mah lain, tapi isu pagetor sarua bakal jadi camat gitu. Amin kan? Ini saya kira ya. Perlu kita bangun bersama bahwa memang di wilayah itu pendidikan itu harus ditopang seperti itu. Ini barangkali Bapak dan Ibu sekalian itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada Pak Dr. Kartip, Ketua Yayasan Insan Motekar yang telah welcome untuk menerima kehadiran para pimpinan lembaga ini yang tentunya menjadi satu daya lirik, daya saing ya. Dan ini juga sudah hampir 30% Pak Kartip di Kabupaten Sumedang itu yang memang di luar itu ada yang berbasis juga ekonomi rumah tangga gitu ya. Salah satunya Insa itu kasih ibu, ini jelas di sana itu kasih ibu, ada yang usaha ranginang, opak dan sebagainya kan gitu ya. Nah gitu. Kemudian ada juga yang jamur juga seperti di sini, ada juga yang madu, ada juga doma dan sebagainya. Alhamdulillah itu. Ada juga yang dongeng mah hukum kenyataan Nah ini saya kira kita mau beran kudu asupna ka guru PAUD ya. Lomba mendongeng ada itu juga. Ya mudah-mudahan yang hadir di sini mah tidak masuk kepada PKBM yang dongeng gitu, tapi betul-betul PKBM yang memiliki akselerasi jelas, idenya walaupun sederhana tapi actionnya ada, daripada ide ayo itu orang terbosan bari gitu. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Juga terlebih permohonan maaf dari Pak Kadis karena pada hari ini seharusnya beliau yang hadir, tapi ada telepon dari pimpinan di atasnya karena pejabat eselon 2 itu tinggal menunggu hitungan waktu gitu, hitungan hari karena mau diparinahkan ya gitu. Jadi ini saya kira, dan saya kemarin waktu ada kegiatan rapat dengan Ibu Sekda sudah disampaikan, karena kemampuan mereka juga perlu ada dorongan dari kita, tidak bisa berdiri sendiri ya. Makanya ini juga kepada para penilik Penmas ya, pendidikan masyarakat, pendidikan non formal, bahwa yang berkaitan dengan PKBM mereka memiliki tanggung jawab moral. Apakah lembaga ini juga kondisinya seperti apa ini harus ada laporan secara tertulis ini ya. Jadi ke Dinas Pendidikan jangan hanya informasi yang sifatnya lisan, dan pihak Dinas Pendidikan ini akan menilai perkembangan tahun ke tahun gitu. Apakah ini layak untuk
dikembangkan, layak untuk dibina, atau untuk sementara kondisinya ini kurang begitu eksis dan perlu ditinjau kembali. Itu saya kira. Jadi hari ini datangnya ke Insan Motekar dan yang jauh-jauh dari Jatinangor, dari ujung sana, dari sana, ini sebagai satu pembelajaran bahwa ternyata kemandirian yang akan kita capai memang pendidikan non formal harus betul-betul berbeda dengan pendidikan formal dari sisi lulusan. Salah satu sekarang didengungkan oleh Pak KDM ya, pendidikan karakter di beberapa kodim. Insan desa dengan dana BOSP yang dimiliki sudah pernah mengirim ke sana, alhamdulillah. Oleh sebab itu mungkin biar ke permukaan itu muncul bahwa kita itu ada, apalagi harus ada agenda yang berskala gitu. Tiap tahun itu setiap PKBM yang memiliki keterampilan dan ada produknya sok digelarkeun atau di IPP, biar kita ini bisa dilihat bahwa PKBM itu memang luar biasa. Kita nanti bisa berkolaborasi dengan dinas UMKM dan sebagainya, bahwa kita itu memang anak-anak yang tidak terakomodir oleh pendidikan formal ternyata lebih mandiri dibandingkan dengan yang lain. Boleh saja. Jadi itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih terutama ke Dewan Pembina Pak Kartip ya, yang sudah welcome menerima kehadiran kami semua di sini, sehingga mudah-mudahan pada hari ini bisa menorehkan pengalaman yang baru, karena memang PKBM ini berbeda dengan yang lain. Mendirikannya tidak tergesa-gesa, kegiatannya berjalan sudah lama, dan di atasnya itu para guru besar ITB. Pada waktu saya kesini itu, di sini tuh banyak doktor, ya, ini sampai kepada psikolognya juga ada di sini itu. Ya mudah-mudahan ibu-ibu yang ada yang hadir di sini minimal kurang dah saya nurutan Pak Kartip mah, karena memang dia mah akademisi, atau minimal pada tenaga pengajar di kita ini ente jeruk makan jeruk, ongkoh pakai C ngajarna SMA, bari kualifikasinya juga yang beneran teuing ahli di bidang naon diragukan. Yang jelas mutu pendidikan itu diukur dengan pendidikan di mana gurunya itu memiliki sertifikat atau ijazah minimal S1. Nah gitu kementerian teh ngecek nate pendidikannya apa, pendidikannya dulu ya, PTK nate gitu ya. Oleh sebab itu jangan sampai satu lembaga yang muridnya banyak, guru nanti malah saeutik jeung kualifikasinya juga tidak jelas. Oleh sebab itu mohon dengan yang hadir di sini para pendidik juga mulai mengklarifikasi, dan pendidiknya minimal gitu, minimalnya anu geus S1, S2, S3 silahkan. Karena makin kesini itu makin perkembangan pendidikan itu makin terus ya, apalagi sekarang dengan deep learningnya itu pendidikan yang berbasis pendidikan yang mendalam itu sangat esensial sekali dari sisi filosofis. Tak orang ulah teu apa komo ari direktur PKBM mah harus lebih punya daya nalar yang tinggi, karena kita berhadapan dengan kondisi saat ini yang namanya pengetahuan, ilmu terus berubah. Ya, ini saya kira makanya kehadiran Bapak dan Ibu ke sini tidak salah. Seolah-olah nanti diberikan kuliah lagi oleh Pak Dr. Kartip berkaitan dengan ilmu ke depan seperti apa. Apalagi di PKBN namanya makan dengan suplemen, koplemen, substitusi.
itu pendidikan pelengkap, penambah, pendidikan yang berkelanjutan, pendidikan seumur hidup. Itu tentunya ditopang oleh kita-kita yang memang melek kepada ilmu dan pengetahuan. Ini saya kira yang perlu kita ingat, termasuk juga tidak pandai meluluskan, Bu. Tapi bagaimana arah PKBM yang kita bangun ini lulusannya itu menjadi satu huruf lulusan harapan pemerintah. Ya. Salah satunya berenang mengentasan kemiskinan. Kebenaran Pak Nur Hayat di STPDN abdi lain tapi isu pageto sarua bakal jadi camat gitu. Amin kan? Ini saya kira ya. Perlu kita bangun bersama bahwa memang di wilayah itu pendidikan itu harus ditopang seperti itu. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Dr. Kartip, Ketua Yayasan, Insan Motekar yang telah welcome untuk menerima kehadiran para pimpinan lembaga ini yang tentunya menjadi satu daya lirik, daya saing ya. Dan ini juga sudah hampir 30% Pak Kartip di Kabupaten Sumedang itu yang memang di luar itu ada yang berbasis juga ekonomi rumah tangga betul ya. Salah satunya Insa itu kasih ibu, ini jelas. Di sana itu kasih ibu ada yang usaha ranginang, opak dan sebagainya kan gitu ya. Nah gitu. Kemudian ada juga yang jamur juga seperti di sini, ada juga yang madu, ada juga domba dan sebagainya. Alhamdulillah itu. Ada juga yang dongeng, dongeng mah hukum kenyataan Nah ini saya kira eta mah mudah kudu asupna ka guru PAUD ya. Lomba mendongeng ada itu juga. Ya mudah-mudahan yang hadir di sini mah tidak masuk kepada PKBM yang dongeng gitu, tapi betul-betul PKBM yang memiliki akselerasi jelas, idenya walaupun sederhana tapi actionnya ada. Daripada ide ayo itu orang terbosan bari Allah gitu. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Juga terlebih permohonan maaf dari Pak Kadis karena pada hari ini seharusnya beliau yang hadir, tapi ada telepon dari pimpinan di atasnya karena pejabat eselon 2 itu tinggal menunggu hitungan waktu gitu, hitungan hari karena mau diparinahkan ya gitu. Jadi ini saya kira, dan saya kemarin waktu ada kegiatan rapat dengan Ibu Sekda sudah disampaikan ulah aya bahasa 11.000 menurut catatan Balai Besar Penjaminan Mutu di Kabupaten Sumedang ATS tidak sekolah ya, anak tidak sekolah padahal dananya terus ini sehingga Dewan mempertanyakan. Nah acara pergerakan, nah salah satunya tidak salah yang lulus dan didaftarkan Bu desa nate. Nah ibu-ibu memberikan iya ya seharusnya ijazahnya teh SMP, akhirnya paket C jadi SMA gitunya ulah diantapkeun nyanger we diantapkeun mah, sehingga pertanyaan dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang, nah urang teh eueuh pergerakan ngan 0, sekian. Bahkan Kabupaten Sumedang itu di posisinya adalah ngan teu berposisi degradasi mah di tengah dibandingkan dengan posisi Jawa Barat. Ya, ini saya kira tanggung jawab kita bersama, kewajiban kita bersama, sehingga kemarin ada ide bahwa tanggal berapa kalau jadi itu akan ada gebiar pemberian ijazah ya. Alhamdulillah ya, kita buktikan kepada dunia ini ya, dunia Kabupaten Sumedang bahwa memang Kabupaten Sumedang dengan lulusannya itu gebiar pemberian ijazah ya gitu. Kita undang para birokrat,
tokoh masyarakat dan sebagainya, sehingga ini menjadi satu daya tarik. Mudah-mudahan yang 11.000 ATST tersentuh buru-buru daftar ke PKBM masing-masing ya gitu. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi permohonan maaf kalau seandainya ada sesuatu yang kurang berkenan. Pada hari ini atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang melalui Kepala Bidang, acara optimalisasi peran pengelola PKBM dalam mengembangkan potensi lokal untuk kemandirian lembaga saya buka dengan resmi. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas pembukaan dan sambutannya. Mudah-mudahan harapan kita semua bisa satu jalan gitu, seperti itu. Baik, terima kasih kepada para pimpinan. Mungkin boleh meninggalkan tempat dan mungkin bisa duduk ke tempat yang telah kami persiapkan. Hatur nuhun. Baik, hatur nuhun Pak Kabid, Pak Kepala dan Mbak Ibu Ketua Forum. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dan diskusi dengan sistem pembelajaran dan kewirausahaan oleh Pembina Yayasan Bakti Insan Motekar kepada Bapak Dr. Insinyur Kartip Bayu MSI. Kami silakan. boleh tepuk tangan dulu dong. Biar kita nanti tepuk tangan dulu. Izin. Mungkin sebelum dimulai, Bapak Ibu yang agak haus, kemudian juga perlu amunisi, boleh untuk diambil ke sebelah kanan atau ke tim ini ya. Kalau enggak ini nanti di ini apa? Ya, pesan aja, nanti ada yang melayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu ya, di tempat ini. Ya, saya berharap semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Kabid. Ini sobat ulama juga ya. Kemudian juga Pak Nyai ya, Ketua Forum, kemudian juga Pak Dede, kemudian juga Pak Nur ya. Kemudian juga para pendidik ya, kemudian juga Bapak Ibu mungkin para pemilih, kemudian para ketua pengelola PKBM ya, di Kabupaten Sumedang yang saya hormati dan saya banggakan ya. Mungkin ini merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan khususnya bagi kami ya, bisa dilongok ya, dilongok sama Bapak dan Ibu, karena saya menyadari mungkin Bu Nyai ya, mungkin bahwa ini kalau bayi ya baru lahir ya, baru kalau Bapak Ibu saya yakin ada yang mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ya, kalau PKBM kita baru setengah tahun ya, artinya kalau bayi mah baru ngarangkat ya Bu ya, belum belajar jalan gitu. Saya juga ke Bu Nyai waktu pernah ketemu, saya juga pernah nolak juga mau apa dilihatnya, karena saya yakin Bapak Ibu lebih hebat, lebih luar biasa, saya meyakini gitu ya, karena kita baru lahir. Tapi setelah diskusi mungkin karena yang baru lahir ya, kayak nama nelayan gitu ya, bayi-bayi yang baru lahir
biasanya ngelayan masuk nyarat sep apanya ya nyesep terus udah nyiapin kadit kunangnya Pak ya, jadi nanti sebagai bekal ya, biasanya ke bayi-bayi itu kan nyesep gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu biasa nyesep lah ya. Nah jadi mudah-mudahan pertemuan ini saya tidak judulnya malah saya protes juga ya, karena kita baru belajar ya, sehingga mungkin saya ganti ya sharing aja. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan, saya yakin karena umurnya sudah banyak, sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong betres. Kalau kita baru berangkat ya, akhirnya apa? Saya ingin sharing aja ya, diskusi ya, gimana supaya kita bisa berkembang ya. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan, kemudian kalau kita mungkin baru angan-angan ya. Kalau tadi Pak Kabir memang kita baru ngadongeng baru ingin ngadongeng gitu ya, baru merintis gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampai jam berapa? Sampai jam 3 ya? 13 Prof. Jam berapa? 13 jam. Nah, saya sebenarnya Ibu Bapak ya, ini kan sebenarnya pengelola PKBM ini alhamdulillah Pak Dede, kebetulan Pak Dede ini sudah lulus ya, jadi ASN-nya mungkin Bapak Ibu juga. Nah, kebetulan juga beliau adalah dari Disnaker Guru, jadi membantu kita untuk bisa mengembangkan. Saya serahkan seluruhnya Bapak Ibu ya, ke Pak Dede, Pak Abdul Hamid ini untuk mengelola PKBM ya, serahkan bangga karena legal semuanya juga ada di Pak Dede. Tapi balik lagi, terus kumaha apa ini ngelolanya? Kayak gitu nyaho ngelola PKBM itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ya, kita diskusi PKBM itu sebetulnya apa gitu ya. Nah, kalau saya lihat mungkin saya begini ya, sambil jalan mudah-mudahan nih waktunya bisa ini ya. Nah, saya hanya berpikir PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Saya tidak berpikir ada yang paket C, paket B, paket E, enggak berpikir itu. Ya, intinya mungkin awalnya malah kita akan mendirikan yang namanya mungkin LPK gitu ya, lembaga pelatihan kerja. Nah, cuma saya diprovokasi juga dulu sama Pak Edi, mana Pak Edi? Pak Edi Martin, kemudian yang suka main ke sini, Pak PKBM. Akhirnya PKBM gitu ya, karena sama-sama fungsinya untuk ikut memberdayakan masyarakat. Nah, kemudian kalau masyarakat yang mana ya, asumsi kita sudah masyarakat itu adalah orang dewasa. Kalau orang dewasa itu ya mungkin sudah 17 tahun ke atas lah rata-rata, atau sudah 15 tahun ke atas. Nah, saya berpikir juga sebenarnya kalau gitu ya pendekatannya kita harus beda gitu ya, dengan pendidikan formal dengan pendidikan anak-anak. Ya, pendekatannya apa? Ya, pendekatannya adalah dengan pendekatan andragogi ya, partisipasi gitu ya, partisipatif ya. Nah, kalau kita partisipasi artinya harus ada hal yang prinsip-prinsip pembelajarannya ya. Kalau kita lihat misalkan ya, prinsip pembelajaran orang dewasa ini segera menerapkan hasil belajarnya. Nah, maka gak aneh yang masuk PKBM termasuk paket C ya, mungkin mau pada cepat Pak PKBM ya, bisa enggak kalau paket C itu setahun, wajar, normal. Pak cukup PKBM saya mah tidak masuk, yang penting mendapat ijazah ya, tanggal Juli itu dibagi ijazah, dianggapnya setelah lulus, itu wajar. Saya juga kalau ada mau kan gitu kan, normal gitu ya, normal ya. Nah, tapi kan ada aturannya ya. Jadi saya berpikir orang dewasa ini harus cepat apa yang dilakukan itu bisa berhasil ya. Nah, orang dewasa tentunya macam diri, orang dewasa kayak pengalaman. Nah, kemudian juga nah, prinsip pembelajarannya adalah berdasarkan kebutuhan dan pengalaman. Saya yakin Bapak Ibu lah sudah paham, karena sebagian besar kalau lihat Bunyai, kemudian para ketua PKBMT rata-rata termasuk betul adalah SPD ya, sarjana pendidikan, udah paham gitu ya gitu. Nah, kemudian juga kita pendekatannya adalah pemecahan masalah. Jadi saya konsen sebetulnya gimana kita orang dewasa supaya bisa merasakan ya
kemudian juga berdasarkan pengalaman dan kebutuhan mereka, kemudian juga ya kita membantu untuk memecahkan mereka. Intinya itu, ya. Ingin seperti lihat, ingin seperti rasakan, sesuai kebutuhannya, dan kita datang sebagai solusi, bukan nama masalah. Ya, kita dekat dengan mereka itu kita membawa solusi, ya, bukan menambahkan beban, ya, beban dengan tugas, beban yang apa harus susah gitu, ya, harus belajar, harus matematik dan sebagainya, ya, kalau ibu-ibu mah, ya, harus pemajikan anak, salah tina, harus gamak gue, nah sekolah di Balunghan, kan gitu, gitu, ya, jadi hambatan itu suaminya gitu, ya. Kalau ini ada kan istrinya, ya, untuk sekolah yang bisa Balunghan, ya, nu SJ kayak kalah lulus, itu banyak hal-hal karena dia belum sadar, mungkin ini dipercepat. Nah, kemudian saya bertanya kepada dia. Saya konsepnya itu ada Doni, kemudian saya bertanya kepada Dede, sebetulnya ini angkatan pertama ya. Nah, kalau orang lain itu mungkin ratusan, sesuainya kita ini 42. Dari 42 juga mungkin sekarang hampir sekitar 30. Ya, jadi kalau bapak-bapak udah ribuan atau ratusan, semuanya kita baru 42. Ya, termasuk yang tersebar situ, ya. Yang pakaian-pakaian seperti ini adalah siswa semua di depan. Ya. Nah, jadi kita lihat juga ya, dari segi umurnya, ya ini kita letakkan dulu ya umurnya. Kalau kita lihat yang 23 itu hanya 7 orang. Alhamdulillah, banget. Ada Pak, ini ada Ibu Yuni, kebetulan saya, dia sebagai psikolog juga. Kalau nanti yang mau curhatan boleh, selamat. Ya Pak Adi, ya. Ibu dipakai. Dipakai gimana sama? Salam. Maka Ibu menuju syuting Ibu. Alhamdulillah. Beliau ini adalah dari kampus ya, sengaja juga karena saya Ibu di Lansake mau ada kegiatan kumpul-kumpul sebagian besar dari ibu-ibu. Barangkali yang mau curhatan boleh. Sesuatu ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ya. Ya, ini. Nah, jadi kita harus memetakan ini dulu, ya. Karena di psikologi itu akan berbeda, ya. Nah, kita umurnya ternyata hanya 7 orang yang di bawah 23. Ya. Nah, yang aktif yang ini masuk dapodik cuma 5 orang. Jadi alhamdulillah yang dapat BOP itu cuma 5 orang untuk setahun. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu 500, saya 5 orang. Ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi untuk tahap pertama, ya untuk kita karena Juli ya, Juli Agustus ini. Nah setelah itu, ya kita juga setelah mengatakan sebenarnya keinginannya apa, lulusannya mereka itu. Ada yang pegawai, ya saya mah jadi administrasi Pak, karena ada yang pegawai. Saya mah Pak ingin agrobisnis pertanian. Ada juga Pak, saya mah karena yang belum bekerja, saya ingin jadi dulu. Kemudian juga bidangnya di temu informasi, ada kerajinan, ya. Pokoknya ayah we ngajawab teh, pokoknya asal digawe naon bae tina naon kaluar teh. Ya, kemudian juga ada memasak, menjahit, tata rias, usaha. Ini keinginan mereka. Ya, dengan kondisi dari segi umur seperti ini. Nah, mungkin ya. Nah, kemudian saya tanya lagi, Pak dia minta datanya. Ya, data apa? Apa sih sebetulnya dia yang sedang digarap sekarang? Ya, yang digarap sekarang ini jawaban mereka. Ada yang saya mah ibu rumah tangga aja RT. Kemudian juga ada yang berdagang, ada juga yang jasa pijat. Ya, nanti cerita saya kenapa di sini ada tukang pijat. Ya, kemudian juga ada kolam ikannya, dia ternak sapinya, warungnya, kemudian bertani sayuran, ayah yang tukang jahit, ayah wae besok masak kerhajatan dan sebagainya, ayah wae sebagai karyawan dengan 3 orang, ayah wae anu masih ada pekerjaan. Nah kemudian saya tanya lagi, sih sebenarnya masalahnya? Nah masalahnya katanya adalah di pemasaran Pak, di permodalan, harga, pendapatan.
masih kecil, di perizinan usaha, kemudian juga ada itu tempat usaha, skala usaha, kualitas produknya, pengemasan, cara membuka usaha apa, kemudian juga tolong siapkan lapangan pekerjaan. Nah, masalahnya biasa kalau ditanya masalah pasti duduk gitu banyak kan. Ini dari kapan kita. Nah, kemudian saya tanya lagi, ya, yang punya itu awalnya dia punya apa saja? Ya, dia yang sekarang siswa ini punya apa saja? Ya, HP, handphone semua siswa punya. Ditanya HP ya, ditanya ke uang ini mah kan modal 100.000 itu, tapi HP-nya halus. Ya, HP-nya bagus. Kemudian modal awal ada. Kemudian juga ayah. Terus juga anu dagang kaki lima didorong-dorong terus gaduh. Kemudian juga kolam. Karena di sini itu ada sekitar masyarakat ada sekitar 35-an ya deh. 35-an itu punya kolam masyarakat. Termasuk juga ada yang di PKBM itu ada sekitar berapa? Ada 7 orang punya kolam. Kolamnya ada. Ya. Nah, kemudian ada yang kandang ternak, lahan usaha, dengan tempat peralatan, masak, mesin jahit ada. Ya. Nah, sekarang sebetulnya tanya lagi, masalahnya sudah ada, sarana yang ada, INT butuh daun. Siswa itu butuh apa? Pak, saya butuh pemasaran produk, tolong dibantu. Yang kedua, Pak, tolong kayak tambahan modal usaha, tolong dibantu. Lo Pak saya, Pak. Ditanya kenapa sih butuhnya? Kemudian ada juga Pak, tolong harganya supaya layak. Sebab harga itu kadang-kadang turun naik. Ya. Terus juga Pak, saya produksinya belum jalan, mau yang bagus. Masak itu gimana supaya enak, katanya ya. Kemudian juga ada tukang pijit. Mana Pak? Pak, nih, Pak, saya suka pijit, tapi nggak buat tempat yang khusus. Saya paling dipanggil-panggil ya. Bisa ternyata tempat, gitu mentalnya. Kemudian teknologi pengolahan, bahan baku, pengemasan, kemudian juga bagaimana kualitas dan kuantitas produknya. Dia ini adalah keinginan siswa. Nah sekarang dengan kondisi ini bagi kita beban. Kalau kondisi ini, betul Bapak Ibu, kira-kira menjadi beban atau menjadi peluang? Ya. Nah kita ini harus dijadikan peluang. Ya. Jadi kita berangkat dari masalah, berangkat dari kebutuhan, di sana kita ada peluang. Ya. Kenapa saya menekankan ini? Karena kita akan ikatan batin nanti. Jangan kadang-kadang kalau kita lihat, masalah luar ini mau buat ini, kan kita tujuannya juga buat siswa. Ya, nah jadi intinya kita sepakat bahwa ini adalah peluang bagi PKBM. Saya konsepnya dengan Pak Dede, gimana anak-anak PKBM ini bisa bahagia, tapi pengelola PKBM-nya juga adalah bahagia. Gimana PKBM siswanya bisa naik pendapatannya, punya usaha, tapi yang mengelola PKBM-nya juga harus punya. Ya, jangan sampai berkuar-kuar, harus meningkat pendapatannya, PKM juga pengelolanya kenapa-napa. Ya, teriak kemiskinan berantas, teriak kemiskinan, tapi yang teriaknya juga miskin gitu. Ya, justru memberdayakan yang miskin. Ya. Nah, artinya saya ingin konsepnya adalah bagaimana kita bisa memangkatkan peluang ini supaya si siswa itu bahagia, kemudian juga kita pengelola pun bahagia, gitu ya. Jadi saling menyenangkan, ya, karena prinsip usaha itu bagaimana menyenangkan orang lain, gitu. Ya, next mungkin ini. Nah, Bapak Ibu, nah saya berpikir, ya. Dan ibu-ibu saya tanya, kalau dulu, karena ini akan mengakses ke semuanya. Kalau dulu, ya ibu-ibu dapat HP dari mana? Ada yang dari suami, ada yang dari bapak, ya. Itu uang sendiri, ada yang nabung, ya, diempet-empet gitu ya, di uang itu beli HP yang ada itu. Rata-rata ada Pak HP namanya. Ya. Nah, sekarang terus fungsi HP apa? Ya.
fungsi HP paling kertas teleponan dari ini. Nah, saya mencoba mengajak mereka gimana HP itu bisa menghasilkan uang. Kalau dulu kita mengeluarkan uang untuk HP, sekarang HP bisa menghasilkan uang. Ya, dan semuanya punya. Nah, saya berpikir pembelajaran yang lain itu getin, ya kepada ini, yang lain itu coba abaikan dulu. Push apa? Push gimana memanfaatkan HP. Ya, memanfaatkan HP. Kalau belajar matematik mah jalan-jalan itu terus ke situ. Ya. Kenapa HP? Ya, karena itu sarana untuk pembelajaran. Ya. Kita tidak melarang mengerjakan tugas dari HP, malah kita disuruh mencarinya. Termasuk juga bisa menggunakan AI, menggunakan Google Form supaya mempermudah dia mencari bahannya. Yang penting dia paham, tahu, pernah baca. Ya, jadi kita anjurkan dengan HP. Ya, kemudian juga kita belajar juga foto, ya, bagaimana memfoto produk, memfoto selfie, ya, kemudian juga belajar buat video, kemudian desain grafis dan lain-lain sebagainya, ya, untuk promosi dan sebagainya. Ini salah satu alat untuk memutus di pemasaran yang mereka punya. Ya, jadi ini mungkin juga kita masukkan ke kurikulum pembelajaran, ya, kemudian belajar dan lain sebagainya. Jadi kita berangkat ini sebenarnya ya, karena dia sehari-hari pakai HP, karena kebutuhan mereka yang biasa hanya bisa untuk telepon, WA, sekarang ada tambahan-tambahan termasuk belajar juga dan HP sebagai besar. Ya, dari jawaban anak tugas di HP. Ya, jadi kita memanfaatkan ternyata dia dengan kondisi gitu, jadi kita memang kebutuhan mereka, kita berangkat kepada kebutuhan mereka gitu. Dan kita yang buat sendiri, tapi kita juga menjadi manusia. Nah, ini mungkin ya yang kami lakukan ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ya lebih tahu lah, lebih paham, lebih sudah berpengalaman. Tapi ini apa yang sudah kami lakukan, mungkin nanti juga saran dan pendapatnya juga. Nah ini Bapak Ibu ya. Saya coba karena di sini ada orang yang tadi ya sedang mijit, sedang misis, ya ada dua orang dia kesana sini, ya udah kalau ini buka aja di sini, ya ada ruangan kemudian ditempatkan walaupun awalnya seadanya, ya jadi nanti teman-teman bapak-bapak kalau yang ini mau direfleksi di sana mangga, ya berarti sudah membantu siswa PKBW. Kalau Bapak Ibu dipijit berarti sudah membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Ya ini diharapkan di situ gitu ya. Nah ini ya ini jadikan bisnis siswa kan. Satu ya bisa berkembang. Nah kemudian juga kita masukkan sebagai kegiatan pembelajaran. Jadi nanti ini ada pembelajaran untuk refleksi dan relaksasi. Ada mijit, ya kita secara teknisnya ya beliau dia jadi siswa, dia juga ke teman-temannya sebagai tutor. Nah kemudian juga ini ada keuntungannya, ya apa? Nanti ke depan bisa sharing profit, maka kita digunakan tempat ini, tapi wayahnya dan pendapatannya harus disisihkan buat PKBM. Segitu gitu teman. Ya, jadi gimana yang punya itu juga senang, kita pun punya pendapatan. Gitu. Ini mungkin salah satu ya, bagaimana memperdayakan teman-teman yang PKBM ini bisa kita sharing gitu ya. Nah, jadi dia juga senang ya, ada tempat, kemudian juga ada tamu suka pijit di sini. Mungkin sekarang sudah ada yang datang, bagus ya. Jadi nanti kita pun ada profit sharing ya. Ya walaupun kecil, tapi kita ini rintisan jadi bisa sampai depan. Nah ini dari sini perpijitan, jadi Bapak Ibu nanti bisa cek ke sana, ya. Mungkin nanti ada tugas di sana juga. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol tentang refleksi kesehatan juga. Nah yang kedua, Bapak Ibu sederhana, ya. Dia ada 7 orang yang punya kolam. Saya nanya kolamnya kemana? Ayah Pak, tapi susah sekarang kan jual. Nah susah. Ya, susah Pak, ini mah ayam jati gede ya susah. Nah jualan teh di jati gede lebih murah. Harganya jati gede itu harganya kita beli itu 229.000 per
kilo dari Jati Gede. Ya, yang dari sini jualnya 35.000. Nah, akhirnya murah kan gitu di sini. Ya. Nah, akhirnya apa? Ya, udah sekarang silakan produksi sebanyak-banyaknya, ukuran beli. Ya, dibeli. Karena di kita ada olah. Terus nanti bapak ngejualnya kemana? Aku main ya. Nah, akhirnya apa? Ya, di situ diharapkan nanti ada pembesaran. Sekarang ada beberapa ini diisi oleh masyarakat di sini dan ada sebagian siswa. Isi saja tidak dibeli, gitu. Ngajuan aku mah ini. Nah, baru kita berpikir, ya, baru kita berpikir. Satu, ya, kumaha orang bisa ngajuan. Pertama, ya, kita ini makan. Banyak orang tamu ke sini wajib hukumnya menunya dengan ikan. Jadi jangan protes tadi kalau ada menunya ikan. Itu teh ikan yang dari siswa. Ya, ikan yang dari siswa dikumpulin di sini. Jadi baru ambil tadi digoreng, nanti bapak ibu makan juga. Nah, dengan makannya bapak ibu pahalanya banyak. Sudah membantu siswa PKBM. Karena itu menu wajib makanan pasti. Ya. Nah, kemudian kolam. Nanti ngajuan aku mah setiap orang di sini kalau memancing mangga, termasuk bapak ibu. Ya. Kalau ini nanti ada ya pancingnya mangga bebas. Tapi wayahnya dari mana nuka titipan siswa PKBM di kilo. Pulangnya di kilo. Ada titipan di kilo, nanti setelah di kilo mangga lah, kita ada jasanya mangga. Gitu. Cuma kita belinya 35, ya mungkin sewa ini bisa 37 gitu Pak. Kemarin kebetulan datang juga kita dari Baj ya ke sini, dari sini Pak mancing mangga, mancing mah gitu bebas mancing mah, tapi wayahnya karena ini yang siswa ya wayahnya sekilonya 7.500 karena kita belinya dari siswa itu. Nah, jadi maksud saya kita beli dari siswa segini, siswanya juga senang dapat untung, tapi kita tidak karena punya per kilo 2.500 buat apa PKBM? Itu. Nah, mudah-mudahan ini. Kemudian juga nanti kita mungkin ada tangkap ikannya, kemudian juga boleh nanti dikecruk boleh, disirip juga boleh, rek udah kayak mangga. Asal di kilo, harganya 1 kilo 7.500 bebas. Ya, nanti ibu ke forum atau ibu nanti kasarnya susah dipancing bedah deh mangga. Tapi di kilo gitu. Nah, ini kita coba berpikir bagaimana potensi yang ada bisa kita manfaatkan ya. Nah, terus juga nanti kita misalkan gimana benefitnya ya, pemisalan ikannya masukkan juga nanti kita ada kurikulum perikanan yang khusus ya di keterampilan misalnya. Nah, kemudian nanti tadi bagi hasil ya. Nah, ini kan siswa juga terdulung, kita juga PKBM dapat ya, apalagi nanti ini mimpinya ini kan baru berjalan di desa nih. Mungkin nanti ada pengolahannya, bisa dibelem, bisa digoreng, bisa dicobek, bisa dipinang, mangga. Ya, nanti kita siapkan. Ini dari segi kolam, apalagi coba. Nah, termasuk ini, ya, usaha masyarakat tadi ada sayuran, ada tanaman pangan, ada apa? Pak, gimana ini cara masakin anak? Bukan apa didinya, bukan ini sok ini, tapi sosokan, orang-orang bingung. Nah, sehingga ini apa sih masalahnya? Ya, masalahnya kita kan kalau di sayuran itu cepat busuk, rumah ini, kemudian juga pertanian itu musiman. Gitu. Nah, sehingga kita mencoba fasilitasi dirikanlah dengan greenhouse. Kelebihan greenhouse itu kapan saja kita bisa diatur pola tanam. Ya, kita di sini juga bisa seminggu sekali, bisa 2 hari bisa diatur. Karena kita sudah tidak tergantung kepada alam kan, ya bisa diatur sehingga kita bisa diinikan, ya. Nah, kemudian juga tanaman yang lainnya begitu, ya kita juga kerjasama, ya teman-teman yang ini permintaan dari Bu Yuni juga, Pak beras
sekian kita can aya karena kita punya lumbung gitu ya, kerjasama ya. Nah dari lumbung ya masuk, nah kita bantu untuk padinya ya. Nah kemudian juga termasuk juga ikan, kemudian juga untuk jamur juga sama ya, fasilitasnya. Nah kita coba bantu untuk pasarnya ya. Pasarnya kemana? Coba kita jajaki ke pasar modern ya, untuk sayuran, termasuk juga mungkin nanti ini apa tanaman untuk untuk masak menu masak lajak yang gitu kan syukur ya, yang untuk itu aja ya, untuk makanan itu kan ya gitu ya. Nah kemudian ke pasar modern, nah ternyata ada yang lucu, pasti bapak ibu nanti bingung, ini gak mungkin nih di sini ada BH, gak mungkin ada. Ternyata pedagang kaki lima yang apa-apa ada tukang coba, ada tukang apa? Kaki lima, bam, roti bakar, apalagi yang menggunakan, ternyata menggunakan saya udah bang. Harganya sabaraha mahal, belinya pun sama minimal 50. Terus disimpan kadang-kadang dulu. Ternyata setelah kita tiap minggu ngambilnya ayam 5 bungkus, 4 bungkus sesuai keperluan mereka. Tapi itu keperluan mereka lebih murah, lebih segar. Jadi sekitar kita itu ada ya, termasuk juga kita ada kafe sudah 86 di Waduk ya, ada kafe 86 Waduk dekat pom bensin ya. Saya ke sana ya, tuh ada itunya proposal, Pak saya mengirim sini ya, karena suka ke sini saya panen, waduh kirim, pas dilihatin, Pak ini dari mana? Enak bisa langsung makan. Terus saya biasa nabung tim aja nih Pak ya, sakilona sabaraha lebih mahal. Bari jemputan, akhirnya langsung di ini. Akhirnya sekarang artinya pasar itu asal ada di sekitar ya. Nah ini juga ya, mungkin pasar tradisional juga sama. Nah benefitnya kita ini semua masukkan ke kurikulum pembelajaran ke siswa, tanaman pangan tapi semua melibatkan untuk siswa ya. Yang mengelola di sini GH itu adalah yang mengelolanya adalah guru-gurunya, tutor, kemudian dibantu oleh siswa ya. Kemudian juga kalau dia punya barang-barang mungkin ini ya. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk para kepala PKBM, terutama dengan tema mengoptimalkan potensi lokal untuk kemandirian lembaga PKBM gitu ya, di wilayahnya masing-masing. Kegiatan ini diikuti oleh semua lembaga PKBM se-Kabupaten Sumedang sebanyak kurang lebih 50 lembaga. Alhamdulillah tadi juga kita sudah disupport oleh Dinas Pendidikan, mana Pak Kabid Paudikmas menghadiri kegiatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada PKBM Insan Motekar yang sudah menerima kehadiran para kepala PKBM di lembaga ini. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini bisa lebih meningkatkan motivasi para kepala PKBM untuk meningkatkan kemandirian lembaganya masing-masing. Terima kasih. Oh, yang di Jatinunggal ini ada berapa PKBM? PKBM di Jatinunggal saat ini ada 5 lembaga, yang mana lembaga-lembaga tersebut semuanya tergabung di Forum PKBM. Iya.